Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fitri Wijayanti. I'm a management class B with NPM 244111043. Oke, jadi di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi statistik. Ekonomi statistik itu adalah sebuah disiplin yang sangat-sangat penting di dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena ekonomi statistik itu membantu kita memahami data, mencari pola, terus membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan fakta, bukan sekadar perkiraan. Oke, jadi apa sih itu ekonomi statistik? Ekonomi statistik itu adalah cabang ilmu yang menggabungkan konsep ekonomi dengan metode statistik untuk menganalisis data dan ekonomi. Dalam ekonomi, banyak keputusan membutuhkan angka seperti inflasi, pengangguran, dalam ekonomi, penjualan, terus masih banyak lagi. Tanpa statistik, angka-angka ini itu tidak akan dapat dipahami secara benar. Dalam kata lain, ekonomi itu memberi konteksnya, lalu statistik itu memberi alat analisisnya, seperti itu. Selanjutnya ke fungsi utama statistik. Yang pertama itu mengumpulkan data ekonomi. Misalnya, survei pendapatan, data harga pasar, jumlah pengangguran, atau bahkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya yang kedua, mengolah dan menyajikan data. Melalui tabel, grafik, diagram batang, garis, dan pie chart agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga itu menganalisis dan menginterpretasi data. Statistik itu membantu menjawab pertanyaan seperti apa sih penyebab inflasi itu naik? Bagaimana tren penjualan selama 5 tahun terakhir? Dan kebijakan apa sih yang paling efektif untuk menurunkan pengangguran? Seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu membantu peramalan atau forecasting. Contohnya itu seperti memprediksi harga beras, tingkat konsumsi masyarakat, atau bahkan permintaan pasar di masa depan. Itu juga bisa dianalisis ya. Selanjutnya kita ke materi contoh penggunaan ekonomi statistik. Di sini ada 4 contoh. Yang contoh pertama itu dalam pemerintah. Pemerintah tuh menggunakan ekonomi statistik dalam data inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi untuk membuat kebijakan. Misalnya, ketika inflasi itu naik, pemerintah itu bisa menyesuaikan suku bunga atau bahkan melakukan impor untuk menstabilkan harga itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu untuk perusahaan atau bahkan bisnis. Ekonomi statistik itu biasanya dalam perusahaan itu dipakai untuk memprediksi permintaan produk, riset pasar, menentukan harga, dan mengevaluasi kinerja penjualan. Selanjutnya dalam akademisi dan peneliti. Digunakan untuk analisis regresi, korelasi, dan uji hipotesis untuk membuktikan hubungan antar variabel ekonomi seperti hubungan antara tingkat pendidikan atau pendapatan. Yang keempat itu adalah alat dan metode statistik yang sering dipakai. Di sini ada dua ya, deskriptif dan inferensial. Yang pertama deskriptif itu misalnya ya, mean atau rata-rata, median, modus, dan grafik diagram. Selanjutnya yang inferensial itu uji hipotesis, regresi dan korelasi, analisis variasi atau bisa disebut ANOVA, dan peramalan atau yang tadi itu forecasting, tentunya dengan metode time series. Nah, jadi metode-metode ini itu membantu memahami pola dan data memprediksi kondisi ekonomi ke depan. Oke, jadi kesimpulannya adalah ekonomi statistik itu bisa disebut menjadi jembatan antara angka dan keputusan. Tanpa statistik, data ekonomi hanya menjadi angka mentah yang bahkan tidak bermakna. Dengan ekonomi statistik, pemerintah, bisnis, dan masyarakat itu tentunya dapat membuat keputusan dengan lebih tepat, efektif, dan berbasis bukti. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi statistik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.